Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir mau berbagi tools ya, yang baru saja Bang Teksir selesai kerjakan sambil nunggu berbuka puasa ya, ngabuburit. Lalu di konten sebelumnya Bang Teksir sudah buatkan untuk download firmware ya Xiaomi yang mudah terintegrasi ke server. Dan di kali ini Bang Teksir akan berbagi tools untuk download firmware Realme ya sobat-sobat semua. Jadi TMT Realme Download Firmware Manager. Tool ini sangat memudahkan sekali untuk download firmware urusan Realme. Meskipun tidak semua, karena tool ini itu belum terintegrasi ke server. Beda kayak tool yang Xiaomi ya. Kalau ini Bang Teksir add secara manual. Jadi apa yang ada di sini ya itu yang ada gitu. Jadi enggak semua Realme ada, tetapi Bang Teksir yakin banyak yang masih ada dijumpai di lapangan apa yang sudah Bang Teksir add di sini ya. Untuk toolnya sangat gratis ya sobat-sobat Teksir, tinggal download saja di deskripsi ya, gratis. Seperti biasa, sebelum buka toolnya, bagi yang belum install Fix Tool Teksir, silahkan install dulu ya. Karena kalau Fix Tool Teksir ini belum diinstal, itu nggak akan terbuka toolnya. Bagi yang sudah pernah install ya nggak perlu install lagi ya. Setelah itu boleh klik kanan, boleh klik 2 kali untuk membukanya. Nah ini ya sobat-sobat Teksir, untuk toolnya itu, kalau toolnya itu sangat kecil ya, paling 2 MB kalau toolnya. Sangat kecil sekali. Memang Bang Teksir desain ya sesederhana mungkin, biar ringan, biar gampang digunakan. Nah ini tampilannya ya sobat-sobat semua. Jadi di sini banyak list ya untuk Realme Mediatek, Qualcomm, Spectrum itu ada ya sobat-sobat Teksir di sini. Meskipun nggak semua Realme, seperti yang sudah Bang Teksir jelaskan, karena ini nggak terintegrasi ke server, jadi Bang Teksir add secara manual codingnya ya. Beda dengan yang Xiaomi kemarin, kalau itu auto, dia auto dari server, jadi auto update. Kalau tool ini update-nya ya nunggu Bang Teksir update dulu. Kalau yang Xiaomi kemarin itu auto update ya. Kalau ini enggak ya, update-nya manual nanti ya. Nah sebagai contoh sobat Teksir mau nyari firmware Realme C2. Nah ini yang masih banyak dijumpai di lapangan nih, perhatikan baik-baik. Realme C2 RMX 1941, 1942, 1943, 1945, 1946 itu firmware-nya sama saja. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau RMX-nya itu ada lebih dari satu, itu artinya firmware-nya sama saja.
Meskipun RMX-nya berbeda, tetapi firmware-nya sama. Nah, kelebihan dari link atau tool instan ini untuk download firmware Realme ini, speednya sangat stabil sekali. Beda dengan yang Xiaomi kemarin ya sobat-sobat Texir. Kalau Xiaomi kemarin itu kalau banyak yang download, biasanya speednya turun. Meskipun wifi-nya kita bagus, kalau servernya banyak yang download, speednya turun. Kalau ini enggak ya sobat-sobat Texir, ini stabil firmware-nya. Jadi tinggal sobat-sobat Texir siapkan saja untuk wifi-nya yang bagus tentunya ya. Oke, kita sebagai contoh caranya gimana Bang? Pilih sesuai yang sobat Texir mau download atau mau cari. Jadi sesuaikan RMX-nya. Kalau mau download Realme, RMX berapa? Contohnya ini Realme C2, RMX-nya 1941 dan lain-lain, ini sama saja. Klik saja ya datanya, maka auto dia akan terdownload secara otomatis ya sobat-sobat Texir. Nah, ini bisa dilihat ya, speednya sangat stabil, hampir 10 Mbps, hampir ya, mendekati hampir 10 Mbps per secondnya untuk transfer rate-nya. Ya tentu saja sesuai dengan speed sobat Texir ya. Kalau speednya masih 20 Mbps ya berarti 2 Mbps per secondnya. Kalau udah 100 Mbps ya minimal 12 Mbps per secondnya. Jadi gitu ya, hitung-hitungan speed tuh seperti itu. Jadi tergantung dengan kuota wifi sobat Texir. Kalau wifi-nya cuma 50 Mbps ya bisa jadi 4 Mbps atau 5 Mbps per second ya, mengikuti. Nah, di sini Bang Texir posisinya lagi di rumah, dan di rumah itu kemarin Bang Texir update wifi-nya itu ke 75 Mbps. Karena kalau di rumah itu kan jarang buat kerja ya. Kalau di toko itu sampai 300 Mbps speednya, tapi kalau di rumah cuma 75. Tadinya 20 Bang Texir update. Nah, 75 Mbps itu speednya mendapatkan 8 sampai 9 bahkan 10 sampai ya. Kalau nggak banyak yang pakai itu per secondnya ya. Jadi sangat ya cepat menurut Bang Texir ya. Lumayan. Tapi kalau speed downloadnya itu kok di bawah 1 MB itu yang miris ya. Karena pasti lama, berjam-jam pasti. Makanya Bang Texir selalu ingatkan ya, untuk urusan download firmware apalagi spesialis software itu wifi lalu spek PC itu sangat-sangat berpengaruh. Kalau spek PC-nya lemot meskipun wifi-nya kenceng ya podo wae. Kalau spek PC-nya bagus, internetnya lemot ya podo wae. Jadi saling melengkapi ya sobat-sobat Texir. Ya jangan yang bagus-bagus, tapi ya jangan lelet PC-nya. Ya minimal Core i3, gennya gen 10 lah sekarang ya. Untuk sekarang itu udah oke. Karena ya itu tadi ya, kalau kita mengejar spek bagus itu kan dananya juga butuh banyak ya sobat-sobat Texir. Nggak cukup 5 juta, itu nggak cukup untuk spek bagus ya. Cuma bertahap saja. Kalau untuk Core i3 gennya gen itu generasi ya. Gen itu generasinya generasi 10. RAM-nya RAM 8, Bang Texir yakin stabil ya, masih stabil lah untuk saat ini. Karena mengingat kedepannya yang namanya firmware itu nggak akan pernah ada yang kecil. Bahkan untuk Oppo sekarang itu ada yang tembus sampai 34 giga. Bayangkan 34 giga itu Oppo terbaru sekarang tembus. Makanya kalau speed downloadnya masih KB, aduh, itu berminggu-minggu selesainya ya.
mulai segera dipikirkan untuk urusan internet, karena itu yang menunjang kesuksesan dalam dunia software ya. Nah ini terus berjalan. Jadi kalau untuk yang lain-lain ya sobat-sobat Techsir tinggal scroll saja atau cari di sini ya. Contoh C25 sebagai contoh, mau nyari C25. Nah ini ya paling bawah ada ya, Realme C25 RMX 3191. Nah ini itu yang berhasil kita cari tadi ya. Dan masih banyak lagi ya sobat-sobat Techsir, tinggal dicari saja atau di scroll ya, atau di scroll boleh ya. Nanti tinggal diklik saja. Kita ambil contoh lagi. Nah ini ya, Realme C21Y atau Realme C11 juga ada ini. Nah ini yang SPD ya, kita klik maka akan auto terdeteksi dengan IDM ya. Nah ini, jadi kalau udah punya IDM ya bagus, karena speednya pasti berbeda dengan speed yang nggak pakai IDM, itu jelas berbeda, ada sedikit perbedaan ya. Kalau nggak punya IDM ya nggak apa-apa, nanti auto terdeteksi dengan Chrome atau Mozilla atau browser lainnya ya. Cuman alangkah bagusnya pakai IDM, karena speednya pasti beda, sedikit meskipun nggak banyak pasti beda ya kalau pakai IDM. Karena IDM itu spesialis download yang memang sudah teruji ya, dari dulu sampai sekarang. Ya meskipun sekarang banyak bertebaran juga ya tool download selain IDM, cuma yang paling familiar sampai hari ini itu tetap yang namanya IDM. Nah itu ya sobat-sobat Techsir, cara penggunaan, cara downloadnya. Nah ini satu lagi ya, jika ataupun ini kan Bang Techsir ambil firmware dari official resminya Realme ya. Biasanya itu berbentuk OFP formatnya, format firmware-nya. Jadi kalau MediaTek, jika sobat Techsir belum punya tool yang memang sudah support OFP seperti MediaTek atau Qualcomm, harus di-convert ya. Nah ini ya sobat Techsir, klik saja convert file OFP MediaTek Qualcomm. Nanti akan diarahkan bagaimana cara convert file OFP, baik dari MediaTek ataupun Qualcomm, dari Realme, OnePlus ataupun Oppo sama saja ya. Nah itu tadi ya sobat-sobat Techsir, tool yang sudah Bang Techsir share ya, yang baru saja Bang Techsir selesaikan, dengan harapan dan mudah-mudahan ada membantu ya sebagai kontribusi di dunia teknisi untuk selalu memudahkan pekerjaan sobat-sobat Techsir pemula. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Techsir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.